Li Yunxiao menyilangkan tangannya dan berdiri di udara. Dia sepertinya telah melihat kegugupannya dan tersenyum. Jangan takut, kami tidak akan menyakitimu. Selama kamu mendengarkanku. Aduh, Tang Jie berkata dengan marah. Kalian bajingan berani mengatakan bahwa kamu tidak akan menyakitiku. Ekspresinya sangat dingin ketika dia berkata dengan dingin, saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Lain kali saya melihat Anda, saya berharap dapat melihat Anda semua berlutut di kaki saya dan menangis. Ekspresi semua orang berubah. Banyak orang bahkan sedikit memalingkan wajah mereka seolah-olah mereka takut. Tang Jie akan melihat wajah mereka dengan jelas, meskipun mereka tidak mengetahui identitas pihak lain. Mereka tahu bahwa dia pastilah sosok yang memiliki reputasi, baik di 4 sekte ekstrem, jadi mereka masih agak khawatir. Ketika Li Yunxiao melihat penampilan semua orang, dia mencibir dan berkata, tidak perlu bersembunyi, Tuan Muda Tang telah menghafal semua penampilan Anda. Tuan Muda Tang, semua orang terkejut dan wajah mereka menjadi jelek lagi. Benar saja, tebakannya benar. Klan Tang adalah klan terbesar di Sekte 4 Ekstrem, dan Sekte 4 Ekstrem juga merupakan anggota klan Tang. Orang ini memang tokoh penting dalam 4 Sekte Ekstrem. Bahkan Bin Jie pun khawatir. Dia bertukar pandang dengan Zhou Xiang dan melihat kekhawatiran mendalam yang sama di mata masing-masing. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, semuanya, kalian tidak perlu menebak-nebak lagi. Tuan muda yang pasti akan membunuh kalian semua saat dia datang lagi adalah tuan muda dari 4 sekte ekstrem Tang Jie. Apa? Semua orang merasa seolah-olah hati mereka dipukul oleh palu yang berat dan semangat mereka tenggelam ke dasar. Orang yang dia sakiti sebenarnya adalah tuan muda dari 4 sekte ekstrem. Kali ini tidak ada yang bisa tetap tenang. Bin Jie dan Zhou Xiang bahkan lebih tercengang. Tidak diragukan lagi ini adalah bencana yang mengerikan bagi kelompok tentara bayaran pemula. Tang Jie melihat ekspresi semua orang dan rasa superioritasnya muncul kembali. Dia menyipitkan matanya dan berkata, kamu bajingan, karena kamu tahu identitas tuan muda ini, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah ke samping dan tunggu hukuman. Setelah aku membunuh bocah ini, aku akan melihat bagaimana suasana hatiku dan apakah aku akan mengampuni nyawamu atau tidak. Li Yunxiao terdiam saat mendengar itu. Bagaimana murid-murid dari faksi super ini bisa memiliki rasa superioritas seperti itu? Bagaimana mereka bisa begitu bodoh dan tidak takut? Ini jelas merupakan ritme menggambar agro, benar saja. Semua petani sangat marah. Gelombang niat membunuh menyebar di udara. Seorang pejuang lebih memilih kematian daripada penghinaan. Jika dia berlutut, apakah dia akan tetap menjadi ahli realm martial royal? Jika dia kehilangan hati seorang ahli, apakah dia bisa membuat kemajuan dalam bidang bela diri di masa depan? Tidak. Untuk dapat berkultivasi ke tingkat kaisar bela diri, yang mana salah satu dari mereka tidak memiliki karakter ulet dan berani mempertaruhkan nyawa. Ini terlalu banyak. Yang pertama mengatupkan giginya adalah Jia Xiaobai. Pedang baja tuan di tangannya dipenuhi dengan vitalitas. Aura jahat terus meluap. Dia berteriak, jika kamu ingin aku berlutut, kamu dapat menggunakan pedangmu untuk mematahkan lututku. Anda ingin saya berlutut hanya dengan beberapa kata? Aku akan pergi. Hah! Dia meraung dan menebas. Bilah baja itu berdengung di udara, seolah ingin meminum darah sampai kenyang. Bang! Tang Jie sangat marah. Vermilion Bird. Blade menyala. Seberkas cahaya melesat di udara. Overlord Steel Blade setebal 2 jari langsung dipotong menjadi 2. Separuh sisanya masih gemetar di tangannya. Pupil mata Jia Xiaobai tiba-tiba melebar saat dia melihat pedangnya yang patah dengan linglung. Kamu berani menyerangku. Mati. Tang Jie hendak membunuh Jia Xiaobai ketika aura menakutkan tiba-tiba menyerangnya. Dia buru-buru menoleh karena terkejut. Pedang pembunuh iblis Li Yunxiao terbang melintasi langit. Roh pedang. Tang Jie kaget. Dia tidak berani gegabah. Dia mengeluarkan pedangnya untuk memblokir. Bang, bang! Lampu merah muncul di Vermilion Bird Blade, menghalangi teknik pedang. Tang Jie kaget dan mengerutkan kening.
Maksud pedang dari pedang ini memberinya perasaan familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ekspresi Li Yunxiao tidak lagi sesantai sebelumnya. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwa Vermilion Bird Blade memang telah disempurnakan oleh Tang Jie. Meskipun tidak sekuat Tuan Yu, yang bisa melepaskan setengah dari kekuatan artefak tahap 9 Xuan, senjata itu masih jauh di atasnya. Di antara beberapa artefak tahap 9 Xuan pada dirinya, hanya pedang rantai azur, bayangan ungu, yang lebih nyaman. Terlebih lagi, dia dengan paksa memasukkan Genryu ke dalamnya. Dibandingkan dengan roh pedang yang lahir dari Vermilion Bird Blade, terdapat perbedaan yang sangat besar. Terlebih lagi, pedangnya sendiri tidak lengkap. Meskipun dia bisa menggunakannya, dia hanya bisa melepaskan sebagian kekuatannya dengan mengandalkan pemahamannya yang tinggi tentang maksud pedang. Dibandingkan dengan kehalusan Tuan Yu dan Tang Jie, itu jauh lebih rendah. Bilah burung Vermilion ini pasti sudah menyatu dengan Tang Jie sejak dia masih muda. Itulah sebabnya dia bisa menyatu dengannya. Tuan Yu sendiri adalah seorang alkemis tahap 8. Pemahaman dan penyempurnaannya terhadap artefak Xuan jauh di atas orang biasa. Imperial Bell hanya tahu cara memukulnya dengan keras untuk mengaktifkan kekuatan gelombang suaranya sendiri. Terlebih lagi, meski dengan sekuat tenaga, dia hanya bisa menyerangnya 2 kali. Monumen Dewa Alam Semesta adalah artefak Xuan tertinggi. Jika dia tidak mempelajari teknik Dewa Alam Semesta Agung dan memiliki kekuatan roh, dia akan menggunakannya seperti batu, melemparkannya ke orang-orang saat berkelahi. Dia tidak kekurangan artefak Xuan, yang kurang darinya adalah kendali penuh atas artefak Xuan ini. Nak jurus apa yang baru saja kamu gunakan? Dari mana Anda mempelajarinya? Tang Jie bingung. Pada saat yang sama, ia mulai berspekulasi tentang identitas Li Yunxiao. Seseorang yang bisa memiliki artefak Xuan, tahap 9 jelas bukan anak kecil. Senyuman sinis muncul di wajah Li Yunxiao saat dia berkata, "Kamu ingin mempelajari gerakan itu? Kalau begitu cobalah mengambil beberapa gerakan lagi dariku." Sosoknya bersinar dan dia bergegas ke depan. Dia mengangkat pedang rantai azure bayangan ungu tinggi-tinggi dan menebasnya. Sinar pedang terkondensasi pada tubuh pedang dan tidak dilepaskan. Tang Jie menatap kosong sejenak sebelum seringai muncul di wajahnya. Dia berkata, "Hal yang sembrono, apakah menurutmu artefak Xuan dengan roh pedang dapat memblokir pedang burung Vermilion milikku?" Dia mengungkapkan senyuman kejam dan menebas ke depan. Bang! Kedua artefak Xuan bertabrakan dengan keras di udara, menciptakan percikan yang kuat seperti ledakan kembang api. Ini juga artefak Xuan tahap 9? Tang Jie sangat terkejut. Bola matanya menonjol keluar. Di bawah Vermilion Bird Blade miliknya, artefak Xuan apapun di bawah tahap 9 akan hancur dalam satu tebasan. Sebagai tuan muda dari 4 sekte ekstrem, dia hanya memiliki 1 artefak Xuan tahap 9. Lawannya sebenarnya punya 2, yang mengejutkannya adalah percikan api pada Vermilion Bird Blade. Itu membuat hatinya sakit. Dia mengira dengan 1 tebasan, lawannya pasti akan mati. Kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu memiliki artefak tahap 9 Xuan. Saya punya banyak hal ini. Li Yunxiao menebasnya lagi dengan senyum riang di wajahnya. Hati Tang Jie menjadi dingin. Meski kekuatan serangan lawannya tidak kuat, pemahamannya tentang maksud pedang sangat tinggi. Setiap tebasan tidak dapat dihindari, dan dia terpaksa mengangkat pedangnya yang berharga untuk memblokirnya. Dalam beberapa tarikan napas, bilah dan pedang telah bentrok puluhan kali. Setiap kali, sejumlah besar bunga api berterbangan. Suara itu terdengar oleh semua orang di sekitar dan mereka merasakan daging mereka sakit. Mereka berharap bisa menampar Li Yunxiao yang hilang ini sampai mati. Itu adalah artefak tahap 9 Xuan. Dia sebenarnya menggunakannya untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Tidak peduli seberapa kuat artefak Xuan, ia tidak dapat menahan penyiksaan semacam ini. Hati Tang Jie semakin dingin saat dia bertarung. Meskipun dia tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat, setelah begitu banyak gerakan, dia merasa seolah-olah
Pedang burung Vermilion telah dipotong berkali-kali. Setiap serangan membuat jantungnya bergetar. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Kenapa? Merasa sakit hati? Bukankah Anda tuan muda dari 4 sekte ekstrem?" Artefak Xuan tahap 9 bukanlah apa-apa. Saya biasanya menggunakan benda ini untuk menebang pohon dan menggali lubang. Di kejauhan jantung Zhou Xiang bergetar hebat. Dia samar-samar ingat bahwa salah satu bawahannya sepertinya mengatakan bahwa dia menggunakan artefak tahap 9 Xuan sebagai tongkat. Saat itu, dia mencibirnya. Dia tidak menyangka hal itu benar. Tang Jie hampir pingsan. Setelah diserang oleh Li Yunxiao karena banyak gerakan, dia akhirnya mendapatkan kembali keuntungannya setelah beberapa napas. Vermilion Bird Blade meledak dengan ketajaman yang kuat, membelah ruang dan memantulkan Li Yunxiao. Retakan hitam mengejarnya. Li Yunxiao terkejut. Baru saja, dengan serangan mendadak dan gerakan tubuh absolut serta niat pedang, dia membuat Tang Ji lengah. Setiap serangan dilakukan dengan seluruh kekuatannya. Mencoba melihat apakah dia bisa mematahkan Vermilion Bird Blade, tapi tetap sia-sia. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat. Dynasty Bell di antara kedua alisnya keluar dan mengenai celah. Dentang. Gelombang suara bergetar dan retakan di angkasa mengikis lonceng kuno. Itu terus-menerus mengeluarkan suara yang menusuk telinga dan segera menghilang. Jingan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Seluruh tubuh Tang Jie sepertinya terbakar. Matanya merah saat dia menatap Vermilion Bird Saber. Bilahnya tertutup rapat dengan segala macam torehan. Hatinya hancur saat ini dan dia benar-benar mengamuk. Li Yunxiao tersenyum. Meskipun ada lebih banyak retakan pada pedang bayangan ungu, dia tidak merasa tertekan sama sekali. Artefak Xuan tahap 9 bukanlah apa-apa. Ketika dia memulihkan kekuatannya, dia bisa memurnikan sebanyak yang dia mau. Aku akan membunuhmu, Beastard. Tang Jie benar-benar gila. Vermilion Bird Blade juga sepertinya terbakar bersamanya. Seekor burung api melayang di atas bilahnya, yang merupakan manifestasi dari roh pedang, potongan kekosongan hebat. Kalian semua, pergilah ke neraka. Retakan berbentuk salib di ruang retak di depannya terus-menerus merobek ruang tersebut. Sebuah lubang hitam yang mengerikan menyebar, menyapu para prajurit di sekitarnya. Para ahli kaisar, bela diri di sekitarnya semuanya berkeringat dingin ketakutan. Retakan besar di angkasa sepertinya melahap segalanya. Mereka semua membuka mata lebar-lebar karena ngeri. Serangan semacam ini pada level mereka tidak dapat dilawan sama sekali. Namun, wajah Li Yunxiao tenang dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak berhasil mematahkan Vermilion Bird Blade, hal itu membuat Tang Ji marah. Saat seseorang sedang marah, mudah sekali melakukan kesalahan. Dia bukan pasangan yang cocok dalam kultivasi, tapi dia tidak takut dengan artefak Xuan. Karakter kecebong muncul di tangannya, dan kekuatan niat ilahi mulai beredar di tubuhnya. Cahaya keemasan keluar dari sela alisnya. Kekuatan niat ilahi miliknya sangat terbatas, jadi dia sangat berhati-hati saat mengedarkannya, agar tidak ada sedikit pun kekuatan yang terbuang sia-sia. Satu demi satu karakter kecebong itu terbang keluar dari telapak tangannya. Dalam cahaya keemasan, monumen dewa alam semesta tiba-tiba mengembang, berubah menjadi gunung kecil, dan menekan bagian tengah Great Void Cut. Di tengah retakan berbentuk salib, muncul gambar burung api. Ia terus berputar melahap segalanya dengan cara yang menakutkan dan tersedot ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Kaisar bela diri di sekitarnya mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan isap. Tangan dan kaki mereka terasa dingin dan wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Tang Ji tersenyum garang. Di bawah Great Void Kutku, bahkan artefak tahap 9 Xuan pun akan dilahap. Beraninya kamu memprovokasiku, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share dan subscribe guys.